Ada masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, toleransi ala Al Zaitun. Seperti apa sih sebenarnya? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Bapak Robin Simanulang. Sudah hadir bersama kita di sini. Selamat siang Pak Robin. Selamat siang Pak. Selamat siang Ken dan Vena. Ya, sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Pak Robin ini adalah bisa dibilang Orang terdekat ya? cukup dekat ya? Cukup dekat ya? Bersahabat dengan Pak Panji Gumilang. Ya kalau saya yang bilang mungkin tidak terlalu fair ya. Tapi kalau orang lain mungkin lebih fair. Tapi hampir semua jemaah Al Zaitun itu pasti mengenal saya lah. Pasti mengenal Pak Robin. Dikenal sebagai sahabat dari Pak Sebagai Panji. sahabat dari Al Zaitun. Oke, dari Al Zaitun. Memang mengenal Pak Panji Gumilang ini seperti apa sih Pak Robin? Awal mulanya. Oh, awal mulanya saya kan buat website Toko Indonesia. Menulis, mengeksplorasi seperti apa tokoh-tokoh di Indonesia. Oke. Saya pendek ceritanya, ada email yang minta supaya Panji Gumilang ditulis. Dia imam berkaliber dunia. Oh, dikatakan seperti itu. Nah, tapi sebaliknya ada email bahwa dia NII. Dan mengajarkan Islam sesat. Tapi bagi saya itu menarik Oke. sebagai jurnalis. Adanya perbedaan pandangan ini. Saya tulis surat, Oke. direspon. Pendek cerita, saya diperkenalkan semua apa yang ada di Al Zaitun. Saya masuk ke otaknya. Apa yang diajarkan di Al Zaitun. Semua kurikulumnya saya minta. Apa materi pokok pelajarannya? Apakah Pancasila diajarkan di tempat ini? Saya minta juga bahan ajarnya. Kemudian saya minta juga apa brosur pertama Al Zaitun. Sehingga orang percaya menyekolahkan anaknya. Saya juga dikasih. Kemudian saya wawancara. Oke. Sesudah wawancara, Apa yang diperoleh Pak Robin? saya sengaja memperkenalkan diri dengan tidak pantas. Ya, nah, kami keliling dulu, sesudah keliling baru wawancara ya. Sesudah pada saat wawancara beliau perkenalan, saya langsung salam. Saya CH Robin Simanulang. Oke. Kita berbeda. Saya seorang Kristiani. Itu kan tidak sopan itu. Berkenalan. Ya kan? Tapi saya sengaja. Karena beliau dituduh Islam yang radikal. Saya mau melihat. Sekaligus mengukur berarti ya Pak Robin ya? Iya, saya mau melihat ekspresinya. Bahasa tubuhnya kan. Di luar dugaan saya. Apa yang menjadi Tidak dia lepas tangan saya. Oke. Jangan bilang begitu. itu yang disampaikan? Wah, Tuhan kita sama. Soal bagaimana cara kita menyembahnya, jangan tanya siapa yang benar. Kan gitu. Wah, masih panjang lagi, terlalu panjang. Tetapi di dalam benak saya, ini ulama sudah tahu sejarah Allah. Oh, oke. Di benak saya. Kesimpulan sementara pada saat itu, Pak Pada Robin. saat itu, ini sudah tahu ini. Siapa Allah itu. Oke. Oke. Itu Nah, Pak Robin, kalau kita bicara mengenai cara berpikir, cara pandang seorang Panji Gumilang, ini mungkin juga bisa tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan juga, termasuk mengenai yang akhir-akhir ini viral, Pak, sholat Id. Dan kita juga pengen Kita tayangkan perlihatkan ini Pak Robin, Ya, Pak betul? Robin. Ya, Yang saya mengenakan batik hijau di Ya. lingkaran merah. Nah, Ya. Pak Robin memang setiap Idul Fitri merayakan di Al Zaitun, ikut dalam sholat Idnya? Iya, jadi saya 2014 ya, 2004 saya mulai bersahabat dengan beliau. Yang tadi itu saya tulis beliau dan saya menulis karena kontroversi kami tulis apa yang kami lihat di tempat. Oke. Kami menghindari banyak komentar dari luar. Kami yakinkan diri kami tentang apa yang kami lihat
dan apa yang kami dengar di tempat itu. Dan karena itu kami menuliskannya sesuai apa yang kami lihat. Dan kami buktikan di tempat itu. Kemudian dari situ saya selalu hadir pada setiap event penting di Al Zaitun. Termasuk sholat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, kalau ada tamu dan sebagainya. Jadi ikut di dalam sholat Id, itu bagi saya sudah biasa di Al Zaitun. Selalu dilakukan ya Pak ya? Iya, saya cuma waktu itu karena rapat, kan rapat. Ini sesudah pandemi nih. Oke. Itu saya biasanya memang tidak ada di saf pertama. Saya di samping, karena kalau di saf pertama, kalau kondisi rapat, itu sudah mengganggu lah. Kalau di situ saya duduk. Sedangkan Pak Robin tidak ikut Tidak beribadah. ikut, paling duduk gitu. Oke. Nah, saya di pinggir lah, pinggir sana gitu. Tapi ini kan kondisi sudah COVID. Mereka ini waktu COVID, kalau di banyak masjid, di pondok pesantren di mana-mana, itu masjid ditutup untuk sholat berjamaah. Al Zaitun punya 2 masjid. Ya. Jadi satu yang agak kecil, satu yang ini rahmatan lil alamin. Jadi ketika pandemi harus jaga jarak, ini digunakan. Diambil jarak. Oke. Kemudian karena jarak ada, dipasang kursi. Kemudian sajadah ditaruh di sampingnya. Nah, jadi mereka sholat juga dengan memenuhi protokol kesehatan pada saat COVID-19. Pak Robin, ketika mereka semua sholat, beribadah, yang dilakukan Pak Robin apa di sana? Ya saya orang beriman juga kan. Karena saya yakin mereka itu sedang memuliakan Allah yang mereka yakini. Oke. Allah SWT. Dan itu tempat yang kudus. Oke. Dan suatu kehormatan bagi saya diajak di tempat itu. Sebenarnya, kenapa wah ini kan sudah ada kursi. Silahkan duduk. Oke. Ya saya duduk. Ketika mereka sholat, dan saya kira mereka hikmatlah memuliakan Pak Tuhan. Robin, kalau kita lihat gambar nampaknya Pak Robin juga terlihat begitu kusuk, begitu khidmat. Jadi, ini ikut berdoa saya atau ikut menikmati suasana penyembahan kepada ilahi itu ya. Mereka itu berjamaah sedemikian rupa kepada ilahi yang mereka muliakan. Ya saya memuliakan Allah yang saya yakini. Dengan kepercayaan dari Pak Robin. Iya dong. Karena bagi kita, bagi semua orang kali, itu Allah itu maha hadir kan. Dia ada di mana-mana. Oke. Jadi, ya. Kalau itu dianggap bagaimana, tapi saya menikmati hadirat Allah di tempat itu. Seperti mereka menikmati dengan kusuk. Gitu. Lalu mungkin Pak Robin juga bisa membantu menjelaskan di saf pertama juga ada istri dari Pak Panji Gumilang, betul? Betul, itu yang di samping. Nah ini kan juga kemudian yang menjadi viral, menimbulkan banyak respon juga, tidak biasa begitu Pak Robin. Selalu dilakukan oleh istri dari Pak Panji Gumilang nih, berada di saf depan dengan... Kalau selalu, belum selalu. Ini situasi sesudah pandemi. Yang di sana disebut orde hidup baru. Pandemi itu dimaknai di sana itu loncatan kehidupan untuk suatu orde yang baru. Maka sistem sholat seperti ini, karena protokol kesehatan, kenapa ini tidak menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan sampai kemudian hari. Karena masjid kita memadai untuk itu. Jadi pertahankan sistem itu. Dan dalam keadaan itulah saya tidak tahu ya kalau itu dari segi apakah seorang
ibu atau perempuan bisa di saf depan atau tidak, itu saya Tidak sampai ke ranah itu, saya Pak tidak Robin. mau masuk ke situ. Oke, ya. baik. Walaupun hal itu dijelaskan sama saya, tapi untuk Mencoba untuk keluar membatasi. dari mulut saya tentang itu, apa alasannya? Ya jangan-jangan saya salah mengucapkan. Oh, oke. Jadi saya tidak mau masuk ke akidah, tafsir, Oke. fikih. Oke, Ah, baik. gitu. Baik, karena ada yang lebih kompeten untuk bicara soal itu, ada- Pak Robin. ada yang Tapi kita juga kompeten. masih ingin mengetahui bagaimana sosok dari seorang Panji Gumilang. Panji Gumilang. Ini juga sempat ada buku-bukunya dan ini. juga Al Zaitun. Al Zaitun. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Robin Simanulang, nih orang terdekat dari Panji Gumilang. Pak Robin, ini sepengetahuan dari Pak Robin, hubungan ataupun komunikasi dari Panji Gumilang dengan pemuka lintas agama ini seperti apa, Pak? Ada tradisi yang menurut saya istimewa, tapi di sana itu sebuah tradisi biasa-biasa saja. Oke, tradisi Kalau apa? ada event penting, khususnya 1 Muharram, itu pasti dihadiri oleh seluruh, akan diundang, itu tokoh-tokoh umat beragama dari berbagai agama. Itu sudah menjadi tradisi di sana. Di samping itu, Syekh Al Zaitun ini kalau setiap Natal itu selalu mengirim kartu ucapan Natal kepada para kenalannya yang Kristiani atau kepada pendeta yang dia pun belum kenal tapi tahu alamatnya, itu dikirim kartu Natal. Dan itu ditulis dalam bahasa Arab juga. Oke. Jadi tidak menghilangkan identitasnya. Ya ditulis gitu. Itu jadi tradisi menjalin hubungan dengan antar umat beragama itu tradisi yang baik di sana. Oke. Tradisi yang baik. Lalu bagaimana kalau kita ngomong tradisi, ini juga soal konsep ya, Pak Robin. Konsep yang kemudian sempat kita tahu juga Panji Gumilang ini seperti menantang pendeta atau pastor-pastor untuk beri santri Kristiani untuk ada di Al Zaitun. Betul begitu, Pak Robin? Itu saya jelaskan ya. Iya, itu seperti apa? Itu tahun 2004. Itu tadi kartu Natal saling akhirnya seorang pendeta Rudi Tendean dari GPIB Koinonia di Jakarta Jatinegara itu, itu mengajak jemaatnya ke Al Zaitun. Sekitar 200-an orang. Untuk? Ya berkunjunglah. Oh, Karena ada kiai mengirimkan kartu Natal dengan seperti kunjungan balasan. dengan atribut Islam sedemikian rupa, dan dia mau menghargai itu. Dia bikin surat, bisa kami datang, ya datang. Pada saat itu dia disambut. Ya. Oke, oleh Pak Panji. Pada saat itu Panji Gumilang ngobrol-ngobrol. Kalau ada santri Kristen di tempat ini, kami menunggu. Tapi kemudian dalam kata sambutannya, Syekh Panji Gumilang kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta, saya bilang kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Oke. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil. Dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat ini. Oke. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kuil, dan sebagainya. Itu dia. Jadi Itu tujuannya dari Pak Panji Gumilang, kalau Pak Robin melihatnya untuk apa mengundang santri Kristiani ada di Al Zaitun, yang mungkin kita tahu Al Zaitun ini kan pondok pesantren, suatu yayasan pendidikan berbasis agama. Ya, saya kira itulah dia ya, bahwa pondok pesantren ini modern. Dia bersemangat pesantren,
bersistem modern. Ya. Jadi metode-metode pendidikan yang di sana itu diadopsi itu. Bukan hanya dari lembaga Islam. Bagaimana pendidikan yang baik di pendidikannya Katolik, Protestan, yang umum itu dibuat sedemikian rupa, ya dibuat menjadi suatu sistem di Al Zaitun kan. Dan memang di Indonesia masih aneh pendidikan Islam menerima murid non Islam. Kalau di pendidikan yang dikelola oleh Kristen, itu sudah biasa. Oh, Dan mereka itu dididik bukan untuk dijadikan menjadi beragama Islam. Dia tetap dididik dalam agamanya. oke. Jadi Jadi itu yang ingin dihadirkan oleh Panji Gumilang. saya kira ya, jadi bukan mau mendegradasi keislaman Al Zaitun kan. Sempat Tapi dia- bertanya secara lebih mendalam tidak Pak Robin mengenai hal itu? Itu seperti tadi lah. Kalau saya jawab terlalu panjang. Dan toleransi di Al Zaitun itu bukan mendegradasi keyakinan pokok seseorang. Jadi toleransi itu adalah pelaksanaan dari akidahnya seseorang. Oh, Jadi toleransi tidak mendegradasi keyakinan seseorang. oke. Jadi iman itu tidak bisa ditolerirkan. Oke. Iman tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditolerir. Itu dogma Oke. yang diyakini oleh penganutnya dan kebenarannya tidak diragukan. Oke, baik. Saya teruskan. Iman tidak untuk ditolerirkan, ditoleransikan. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan dalam nilai-nilai keimanan itu semestinya membuat kita menjadi manusia yang toleran. Nah, oke, baik. Itu paling tidak cara pandang seorang Panji Gumilang yang kemudian dibagikan lewat Pak Robin Simanullang ya. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Robin Simanullang untuk waktunya. Kita juga jadi mengenal ya sosok bisa. dari seorang Panji Udah. Gumilang sambil Ini sudah saya- ditulis ya. Sambil Saya kita sudah baca lebih menulis. lanjut ya Ya, buku-buku ini. sudah menulis beberapa buku Iya, tentang Panji tentang Al Gumilang dan Al Zaitun. Baik, terima kasih, Terima kasih, Pak Robin Pak Robin. Simanullang atas Iya, terima informasi kasih dan waktunya. atas kesempatan yang berharga ini. Luar biasa, terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Robin Simanullang mengenai toleransi ala Al Zaitun. Sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan menarik lainnya.